hentikan tetesan air mata. Setiap orang yang hidup takut akan Dia dalam pencobaan, dalam persoalan. Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi
sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita semua mau sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Tanggalkan akan setiap beban, persoalan, tantangan, masalah hidup yang mungkin saat ini sedang kita hadapi. Kita mau tanggalkan itu semua. Dan kita mau sungguh-sungguh mengarahkan fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Kita mau duduk diam di dalam hadirat-Nya, menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan lawatan-Nya, menanti-nantikan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar, menyediakan waktu yang terbaik untuk duduk diam di kaki Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan berbicara bagi kami. Menanti-nantikan akan kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Bapa yang Maha Mulia, inilah kami anak-anak Bapa. Urapilah setiap kami. Dalam kekuatan kuasa Roh Kudus biarlah kami diurapi. Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu ketika kami mengerti, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mau tinggal di dalam firman-Mu ya Tuhan, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Bapa, hamba-Mu hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak mengurapi hamba. Berikanlah kepada hamba hikmat. Roh Kudus menaruh setiap perkataan dalam lidah bibir mulut hamba, supaya semuanya itu hamba sampaikan sesuai dengan kebenaran yang berasal dari hati Bapa. Kebenaran yang berasal dari pikiran dan perasaan Bapa. Dan kebenaran firman Tuhan itulah yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus benar-benar kita sadari adalah kita ini ciptaan Tuhan. Artinya, ketika kita sadar bahwa kita adalah ciptaan atau kita diciptakan oleh Tuhan, buatan tangan Tuhan, maka seharusnya kita tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan. Sebab sebagai ciptaan, kita harus hidup menuruti semua perintah Tuhan, semua kehendak Tuhan. Saudara, bukan sebaliknya, di mana kita selalu mau supaya Tuhan menuruti semua keinginan hati kita. Ini terbalik, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai ciptaan kita harus hidup hanya untuk melayani Tuhan. Hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, kalau kita memiliki kesadaran ini, maka ini akan membuat kita memiliki ketaatan penuh di dalam segala keadaan. Dan menyadari bahwa
kita ini hanyalah hamba yang harus tunduk sepenuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan kita, tunduk sepenuhnya kepada Sang Pencipta hidup kita, yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, yang harus kita sembah dan kita muliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau melihat keadaan hidup kita saat ini, kalau kita mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kita saat ini, maka kita akan temukan kenyataan bahwa hidup kita belum sepenuhnya tunduk dan taat dalam penurutan akan kehendak Allah. Cara hidup seperti inilah yang membuat kita seringkali memberontak terhadap Allah. Saudara, ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang saat ini seringkali hanya mau supaya Tuhan menuruti semua keinginan hati mereka. Mereka mau supaya Tuhan terus memberkati mereka dengan berkat-berkat jasmani yang melimpah. Dan ketika sudah diberkati, mereka bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudaraku, dan sebaliknya, jika Tuhan tidak menjawab permintaan mereka, permohonan mereka, pergumulan mereka, atau tidak menuruti keinginan hati mereka, maka mereka akan menyalahkan Tuhan. Tidak sedikit orang percaya, anak-anak Tuhan yang seringkali menyalahkan Tuhan. Lebih parah lagi, saudaraku, mereka merasa kecewa terhadap Tuhan, lalu berbalik meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan rugi? Tidak. Justru itu tindakan hidup yang bisa mencelakai kehidupan kita sendiri, saudaraku. Saudara, kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Firman Tuhan berkata begini, "Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku." Ayat 2, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah." Ayat 3, "Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sebab mengikut Yesus berarti kita harus mengikuti gaya hidupnya. Kita harus mengikuti cara hidupnya. Ya. Mengikut Tuhan Yesus itu bukan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, bukan. Tetapi kita harus benar-benar hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita belum hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita belum menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Itu juga artinya kita belum benar-benar menjadi anak-anak Tuhan seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Dan tentu kita tidak akan bisa diakui oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anaknya yang sah. Saudara, kalau selama ini kita mengikut Tuhan Yesus hanya supaya kita diberkati, supaya Tuhan bisa menolong kita menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, lalu kita bisa terbebas dari segala beban kehidupan dan bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, maka ini bukanlah cara hidup sebagai orang percaya yang benar. Sebab cara hidup seperti itu adalah cara hidup yang hanya mau memanfaatkan Tuhan. Dan ketika Tuhan tidak memberkati, berarti kita merasa kecewa dan menolak Tuhan. Sekali lagi saya harus katakan dengan tegas, saudaraku, ketika saudara menolak Tuhan, Tuhan tidak akan pernah merasa rugi. Ingat itu. Tuhan tidak akan pernah merasa rugi. Justru kitalah
yang sedang menggiring hidup kita berjalan menuju kebinasaan kekal. Saudaraku, orang percaya yang benar-benar mau mengikut Tuhan, berarti selama ia masih hidup di dunia ini, ia harus rela mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Jadi kalau kita mau benar-benar mengikut Tuhan Yesus, maka apapun yang terjadi tidak boleh membuat kita dengan gampangnya merasa kecewa terhadap Tuhan. Sebab kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Mari kita lihat prinsip hidup kekristenan yang benar dari Paulus. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini yang benar, saudaraku. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, kita lanjutkan lagi, kita baca di dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kemudian kalau kita baca lagi di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara, dari semua kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, ada kata penderitaan. Artinya kita terpanggil untuk mengambil bagian di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Kita harus menyadari dan mengerti bahwa ketika kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus hidup sebagai anak-anak Allah yang memiliki kepribadian, memiliki karakter yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Rela menderita di dalam segala keadaan, tetapi kita tahu bahwa di balik semua penderitaan itu kita akan menuai kemuliaan kekal yang Bapa di surga sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita tidak lagi gampang merasa kecewa terhadap Tuhan, tetapi kita mau terus maju di dalam Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan dan melakukan semua kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.